Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1071, beberapa orang saling bertukar pekamuk, masing-masing melihat keheranan tebal dari mata pihak lain. Informasi yang diungkapkan oleh kata-kata Ye Yuan terlalu banyak. Pertama, itu adalah Dewa Iblis Jialan. Dewa Iblis istilah ini hanya layak dimiliki pembangkit tenaga alam Dewa Yang juga berarti bahwa orang berpakaian hitam yang mereka temui sebelumnya sebenarnya adalah pembangkit tenaga alam Dewa. Meskipun Jialan jauh lebih lemah dari sebelumnya, alam Dewa adalah alam Dewa. Itu adalah dunia yang didambakan oleh semua seniman bela diri. Tentu saja, bukan ini yang paling mengejutkan mereka. Apa yang membuat mereka paling terkejut adalah ketika Dewa Iblis Jialan muncul, Ye Yuan benar-benar hadir. Selain itu, dia bahkan melukai Dewa Iblis itu dengan serius. Ye Yuan juga belum terlalu lama menerobos ke ranah Dao mendalam. Lalu ketika dia bertemu Jialan, apa sebenarnya ranah kultivasinya saat itu? Ye Yuan, yang lebih rendah, sebenarnya mengalahkan Dewa Iblis di tanahnya sendiri. Ini terlalu tak terbayangkan. Orang bisa membayangkan bahwa jika bukan karena Ye Yuan, alam ilahi saat ini mungkin sudah lama memiliki gelombang pembantaian berdarah. Karena ada cedera serius saat itu, itulah mengapa membuat Jialan tidak punya pilihan selain menghentikan semua aktivitas dan mencari tubuh fisik baru untuk memulihkan kekuatannya lagi. Penundaan ini adalah waktu beberapa tahun. Kecuali, semua orang tidak menyangka bahwa hubungan Balai Pengobatan Raja dengan ras iblis sebenarnya sangat dalam. Jika bukan karena Balai Pengobatan Raja, mungkin pemulihan kekuatan Jialan masih harus ditunda beberapa tahun, bahkan selama beberapa lusin tahun. Hal lain, Ibu Suci Bunga Iblis ini sebenarnya adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada Dewa Iblis Jialan. Eksistensi macam apa itu? Mereka tidak bisa membayangkannya, tapi itu pasti sangat mengerikan. Satu-satunya hal yang patut kita syukuri adalah bahwa kekuatan Ibu Suci Bunga Iblis ini juga sangat berkurang karena ditekan terlalu lama. Seharusnya sangat lemah sekarang, jika kita tidak menyingkirkannya saat ini, kemungkinan akan menabur benih masalah di masa depan. Selain itu, saya merasa seperti seorang ibu, menginokulasi energi jahat dalam pekamugan saya. Ibu Suci Bunga Iblis ini harus menjadi hal yang sangat penting bagi ras iblis. Kita benar-benar tidak bisa membiarkannya menjadi begitu saja, Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi, tuanku, meski sangat lemah, itu juga bukan yang bisa kita tangani. Anda melihat beberapa orang itu, kata Jiang Taichang. Semua orang menoleh tetapi melihat bahwa pedang ke-13 dan Su Yunxing, pembangkit tenaga alam mistik kekosongan ini, semuanya berada dalam kondisi yang menyedihkan oleh pohon iblis itu. Lebih jauh lagi, sejalan dengan meningkatnya seniman bela diri yang dibantai oleh pohon iblis, kekuatannya secara bertahap meningkat. Semakin lama, semakin besar bahaya yang akan dialami oleh pusat kekuatan alam mistik kekosongan itu. Bunga Bunda Iblis Suci yang lemah juga bukan yang bisa mereka goyangkan. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia berkata, pikiranku sudah bulat. Jangan katakan lagi, sebentar lagi, kalian memasuki pagoda surga luas, aku akan berlari ke sekitar tubuh utamanya dengan menyatu ke langit dan bumi. Semuanya dengarkan perintahku dan serang tubuh utamanya bersama-sama. Ekspresi keempat orang itu berubah menjadi keras, semuanya menganggukkan kepala. Meskipun agak takut, mereka juga tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Jika tidak berurusan dengan Ibu Suci Bunga Iblis hari ini, kemungkinan besar tidak akan ada kesempatan lagi di masa depan. Perhitungan Ye Yuan dan Ji Changlan harus diselesaikan cepat atau lambat. Jika Ji Changlan mendapatkan bunga suci Bunda Iblis di Balai Pengobatan Raja, Ye Yuan hampir tidak memiliki harapan untuk membalas dendam lagi. Terlebih lagi, jika mereka mengeluarkan bunga suci Bunda Iblis ini, alam ilahi pasti akan jatuh ke dalam jurang penderitaan. Baik untuk kolektif atau pribadi, melenyapkan bunga suci Bunda Iblis adalah suatu keharusan. Aku juga pergi, Ye King tiba-tiba berkata dengan suara dingin. Ye Yuan agak bingung, Ye King hari ini tampaknya agak tidak biasa. Tapi dia juga tidak banyak bicara dan hanya menganggukkan kepalanya. Pikiran Ye Yuan bergerak dan membawa semua orang ke pagoda surga luas, lalu langsung menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia sudah tiba di dekat bunga raksasa. Namun, Ye Yuan masih meremehkan bunga suci Bunda Iblis. Sosoknya belum muncul ketika pohon anggur iblis tiba-tiba menusuk keluar secara diagonal, menghantam langsung ke kehampaan. Sosok Ye Yuan sebenarnya langsung hancur, penggabungannya ke langit dan bumi benar-benar kehilangan keefektifannya untuk kedua kalinya.
Serang, Ye Yuan sepertinya sudah lama mempersiapkan hal ini. Dengan teriakan nyaring, dia membiarkan semua orang keluar. Aoqian, kelima orang itu, sudah lama mengumpulkan kekuatan dan menunggu pembebasan, mempersiapkan serangan mereka. Ye Yuan juga mengeluarkan token naga suci tanpa ragu-ragu dan segera mengekstraksi 10% dari esensi darahnya dan sejumlah besar esensi ilahi, dan menuangkannya ke dalam token naga suci. 6 serangan dengan kekuatan luar biasa meledak pada bunga yang indah itu. Token naga suci Ye Yuan bahkan meninggalkan orang jauh di belakang dalam debu, menarik aliran cahaya menyilaukan di langit, langsung menuju ke bunga raksasa. Bunga yang indah itu tentu saja tidak mau dikalahkan tanpa melakukan perlawanan. Itu memanggil akar tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya untuk mengelilingi dan menekan ke-6 orang itu. Pohon iblis sangat menakutkan dari awal hingga akhir. Serangan 5 orang sebenarnya langsung diblokir oleh tanaman iblis itu. Hanya serangan Ye Yuan yang langsung merobek lubang besar di pohon iblis. Tapi kekuatannya tidak berkurang sedikit pun, dan menuju ke tubuh utama bunga. Tepat pada saat ini, Dewa Iblis Jialan, yang telah mengkonsolidasikan energi jahat selama ini, tiba-tiba membuka matanya, sosoknya langsung menghilang di tempat. Api iblis mengepul ke langit, sosok Jialan mencapai lebih dulu meski bergerak kemudian, langsung muncul di antara bunga raksasa dan serangan token naga suci. Pada saat yang sama, api berwarna hitam menyala dengan dia sebagai pusatnya, dan langsung menerkam serangan itu. 2 serangan mengerikan bertabrakan bersama. Sosok Jialan langsung meledak sampai dia terbang mundur, dengan kejam menghancurkannya jauh ke bawah tanah. Serangan ini, Ye Yuan menang. Tapi target serangannya adalah bunga raksasa dan bukan Jialan. Serangan ini dinetralkan oleh Jialan begitu saja. Dalam sekejap mata, tanaman merambat melingkar ke arahnya dengan gila. Seolah marah dengan serangan Ye Yuan, tanaman merambat naik dari tanah satu persatu dan melepaskan serangan mengerikan pada Ye Yuan dan yang lainnya. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, mengoperasikan penggabungan ke langit dan bumi. Dia menghindari serangan tanaman merambat itu. Ye Yuan, kirim aku ke pohon roh Dao di sini, Ye King tiba-tiba berteriak. Ye Yuan sedikit terkejut tapi juga tidak terlalu banyak berpikir. Dia tahu bahwa Ye King tidak akan melakukan hal yang tidak berarti saat ini. Segera, tanpa ragu-ragu, Ye Yuan langsung menyingkirkan mereka berlima ke pagoda langit luas lagi dan bergabung menjadi langit dan bumi sekali lagi. Ye Yuan baru saja berpikir untuk mendekati bunga raksasa, ketika dia dihancurkan dari kehampaan oleh akar tanaman merambat yang gila. Dia tidak berkecil hati dan menyatu ke langit dan bumi sekali lagi, mencoba mengitari pohon iblis itu. Tapi tidak peduli bagaimana dia berkeliling, dia akan selalu dihancurkan dari kehampaan oleh pohon iblis. Pemahaman hukum pohon iblis ini jelas jauh melampaui dirinya. Hahaha, anak nakal yang tidak berguna. Bunga bunda suci iblis adalah tanaman spiritual surga dan bumi. Pemahamannya tentang hukum Dao surgawi jauh lebih kuat darimu. Penggabunganmu ke surga dan bumi bahkan tidak bisa melewati seranganku. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa melewatinya terus-menerus? Sosok hitam bergegas keluar dari bawah tanah. Itu Dewa Iblis Jialan yang baru saja dihancurkan di bawah tanah oleh Ye Yuan. Jialan masih melonjak dengan energi jahat saat ini dan sebenarnya tidak terlihat sedikit pun terluka. Melihat adegan ini, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut juga. Demi serangan tadi, dia mengekstraksi 1/10 dari esensi darahnya dan mengeluarkan esensi ilahi dalam jumlah besar. Jialan sebenarnya tidak mengalami cedera. Melihat ekspresi Ye Yuan, Jialan sangat senang dan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Kenapa? Apakah kamu sangat terkejut mengapa saya tidak terluka? Hahaha, token naga suci memang tangguh. Tapi ibu bunga iblis suci adalah ibu dari ras iblis. Dengan dia di sekitar, aku menjadi tubuh abadi, karena itu, bersiaplah untuk mati." Tubuh abadi, kata-kata Jialan membuat Ye Yuan terkejut di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Jialan tidak menipu dia. Bunga suci bunda iblis ini sepertinya mampu memberinya energi jahat tanpa henti. Ye Yuan tahu betapa mengerikan serangannya tadi. Bahkan jika Jialan memiliki ranah kultivasi Raja Ilahi saat ini, itu juga tidak mungkin untuk sepenuhnya tanpa cedera. Ini juga untuk mengatakan bahwa jika dia tidak dapat menghancurkan bunga itu, dia tidak akan bisa mengalahkan Jialan selamanya. Selain itu, masih ada begitu banyak akar pohon iblis yang membantunya. Tubuh abadi, mata Ye Yuan sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba mengeluarkan pedang Star Moon. Pedang hidup mati tanpa batas saat domain Raja Semu muncul. Bahkan Jialan juga merasa sangat kagum. Anak baik,
Hanya mendalam Dao tingkat kedua dan kamu benar-benar sudah memahami domain Raja Ilahi. Bakatmu benar-benar menentang surga di zaman hukum yang menurun ini. Namun, menggunakannya untuk berurusan denganku, masih terlalu lembut. Kejutan tetaplah kejutan. Kekuatan Jialan saat ini jauh lebih kuat dari Ye Yuan. Jialan bukanlah sampah yang bisa dibandingkan dengannya. Dia pernah menjadi pusat kekuatan alam kultivasi Dewa Iblis. Pemahamannya tentang hukum jauh lebih kuat daripada seniman bela diri biasa. Dia tidak menghindari niat pedang tajam yang tak tertandingi sedikitpun dan langsung melancarkan pukulan ke arah Ye Yuan. Setelah satu pukulan, domain Raja Ilahi Ye Yuan benar-benar dipukul sampai langsung hancur. Sosoknya dikirim terbang keluar juga. Tanaman merambat itu juga memanfaatkan kesempatan itu dan ingin menangkapnya, melingkar ke arah Ye Yuan. Sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang, menghindari serangan pohon iblis dengan cerdik. Sungguh tubuh fisik yang kuat. Jialan sebenarnya hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisik untuk secara paksa menghancurkan domain semi Raja Ilahi Ye Yuan. Begitu ras iblis memperoleh tubuh yang iblis, mereka benar-benar sangat kuat. Jialan saat ini lebih dari beberapa kali lebih kuat daripada saat berada di Boneyard. Hahaha, nak, domain Raja Ilahimu terlalu lemah. Jika kamu benar-benar mencapai ranah alam mistik kekosongan, saya benar-benar bukan tandinganmu. Tapi kamu yang sekarang, aku bisa menghancurkanmu dengan santai, Jialan berkata dengan kurang ajar. Terhadap Ye Yuan, Jialan juga sangat membenci hatinya. Jika bukan karena Ye Yuan melukainya dengan parah, dia pasti sudah lama pulih dengan kekuatan yang cukup besar sekarang, dan tidak mencapai banyak kesulitan untuk menyelamatkan situasi selama beberapa tahun terakhir. Terluka parah oleh mutiara penekan jiwa saat itu, dia belum memulihkan vitalitasnya sampai sekarang juga. Menggunakan trik untuk mengeluarkan bunga suci Bunda Iblis kali ini, sebagian besar alasannya adalah untuk memulihkan vitalitasnya. Sekarang dia bertemu Ye Yuan untuk kedua kalinya, Jialan tentu saja harus mengalahkannya dengan benar, untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Ye Yuan meludah dan berkata dengan senyum dingin, dengan santai menghancurkanku, ayo. Raungan naga yang mengejutkan merobek cakrawala, sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang. Tempat dia awalnya berdiri, naga biru besar sepanjang 1000 kaki benar-benar muncul saat ini, berbeda dari naga biru biasa, cakar kanan naga biru ini menghadirkan warna emas. Melihat Pemkamugan ini, kedua mata Jialan menyempit, sangat terkejut. Menggunakan transformasi naga, bocah ini sebenarnya ingin bersaing dalam tubuh fisik denganku. Cakar kanan emas, telapak tangan surga naga melingkar. Naga biru besar berbicara bahasa manusia, cakar kanannya mengeluarkan suara mendesing. Segera, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Telapak energi esensi yang sangat besar membawa kekuatan langit dan bumi, menghantam ke arah tempat Jialan berdiri. Setelah transformasi naga selesai, kekuatan tubuh fisik Ye Yuan meroket beberapa kali, menambahkan peringkat roh tahap akhir telapak tangan surga naga melingkar serta cakar kanan emas yang disempurnakan dan dibentuk dengan tulang naga purba. Kekuatan telapak tangan ini sangat mengejutkan, telapak tangan ini benar-benar bisa meledakkan Raja Ilahi biasa. Ekspresi Jialan berubah dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Energi jahat yang tak tertandingi menuju telapak tangan yang sangat besar itu dengan sangat kejam. Tinju iblis di langit, satu biru dan satu hitam. Dua serangan mengerikan bertabrakan bersama, menimbulkan gelombang udara yang sangat keras. Naga biru sepanjang 1000 kaki yang Ye Yuan ubah menjadi dipukul sampai dia terbang mundur. Tapi Jialan bahkan lebih tragis, dia dipukul ke tanah oleh telapak tangan Ye Yuan sekali lagi. Energi esensi yang mengerikan mengalir keluar, langsung menghancurkan hamparan besar tanaman merambat iblis. Tapi dengan ini, ia menyelamatkan sekelompok besar seniman bela diri. Mereka melihat naga besar yang tak tertandingi di langit, sangat kagum dan hormat di hati mereka. 20 tahun dalam sekejap mata, Tuan King Yunzi benar-benar luar biasa. Sekarang, dia bukan lagi King Yunzi yang hanya tahu cara memurnikan pil. Domain Raja Ilahi, menyelesaikan transformasi naga. Juga, cakar kanan emas itu, terlalu menakutkan, pukulan tadi benar-benar bisa meledakkan Raja Ilahi biasa. Tuan King Yunzi benar-benar satu-satunya yang terjaga saat dunia sedang terpuruk untuk berpikir bahwa kami masih takut dia merebut buah roh Dao bersama kami sebelumnya. Memikirkannya sekarang, sungguh memalukan. Ya, Tuan King Yunzi awalnya bisa melarikan diri. Tetapi dia memilih untuk tetap tinggal, kita tidak bisa melihatnya bertarung sendirian, semuanya, serang bersama dan musnahkan bunga iblis itu. Para seniman bela diri yang diselamatkan oleh Ye Yuan semuanya sangat malu.
Cukup banyak orang yang tergerak oleh Ye Yuan dan menyerbu ke arah Ibu Suci Bunga Iblis tanpa mempedulikan nyawa mereka. "Jangan," Ye Yuan meraung. Namun, itu sudah terlambat. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari bawah tanah sekali lagi, hampir melahap para seniman bela diri itu dalam sekejap. Saat ini, dari 100.000 ahli bela diri, tersisa hanya kurang dari 10%. Dalam waktu singkat ini, tanaman merambat iblis telah membantai beberapa puluh ribu seniman bela diri dan menyerap esensi darah dalam jumlah besar. Dan esensi darah ini saat ini sedang diolah untuk diserap seniman bela diri Balai Pengobatan Raja. Sampai sekarang, hanya Jialan saja yang mengambil tindakan, sedangkan seniman bela diri Balai Pengobatan Raja semuanya belum bergerak. Pedang 13, Su Yunxing, He Dajiang, apa yang masih kalian tunggu? Begitu bunga iblis muncul, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri, Ye Yuan meraung marah di udara. Dia tahu bahwa orang-orang ini hanya diam pasif sepanjang waktu, dan tidak mengerahkan upaya maksimal mereka. Pembangkit tenaga alam mistik kekosongan tidak mungkin dihabisi dengan mudah oleh beberapa sulur pohon iblis. Diekspos oleh Ye Yuan seperti ini, beberapa orang tahu bahwa mereka tidak bisa terus berpura-pura lagi. Masing-masing dari mereka memiliki tampilan megah dari kekuatan tak terkalahkan dan membubarkan akar merambat dengan sangat cepat. Setelah He Dajiang mematahkan tanaman merambat, dia tidak tinggal diam tetapi langsung melesat ke pintu masuk Taman Obat Abadi. "He Dajiang, kamu tidak tahu malu," Su Yunku mengutuk. Tapi dia belum selesai memarahi ketika beberapa sosok lagi melarikan diri. Mereka tepatnya adalah Wu Yuan Qiao, Yue Xingping, dan yang lainnya. Pada saat ini, Jialan keluar lagi dari bawah bumi dan masih melonjak dengan energi jahat yang keji, tanpa sedikit pun tanda-tanda menderita luka sama sekali. Dia melihat beberapa profil yang saat ini pergi dengan kecepatan penuh dan berkata dengan senyum dingin, "Hehe, mau lari kalian semua juga terlalu meremehkan Ibu Suci." Suaranya belum memudar ketika suara getaran yang kuat tiba-tiba datang dari bawah tanah. Beberapa akar merambat tiba-tiba keluar dari bawah tanah dan mengikat trio He Dajiang dengan momentum seperti guntur yang tiba-tiba, yang tidak menyisakan waktu untuk menutupi telinga. Tapi tanaman merambat ini berbeda dari yang ada di depan mereka. Semuanya berwarna hitam keunguan. Ketika pedang 13 dan yang lainnya melihat Pemkamugan ini, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Ternyata sampai sekarang, pohon anggur iblis ini belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ekspresi pedang 13 sangat jelek saat dia bergumam. Akar iblis hitam keunguan ini seharusnya menjadi tubuh utama Ibu Suci Bunga Iblis. Sebelumnya tidak menyerang karena belum lepas dari bawah bumi. Sekarang setelah menyerap esensi darah begitu banyak seniman bela diri, kekuatannya telah pulih terlalu banyak, Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Menyerap beberapa puluh ribu esensi darah seniman bela diri, anggur iblis akhirnya mengungkapkan taringnya. Tubuh trio He Dajiang saat ini menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Void Mystic Powerhouses dari suatu era sebenarnya musnah begitu saja. Adegan ini membuat semua orang menarik napas dingin. Jialan tertawa keras dan berkata, "Bunda Suci akan menjadi semakin kuat setelah menyerap esensi darah. Meskipun hukum alam ilahi saat ini tidak mengizinkan pusat kekuatan alam dewa ada, dengan pondasinya, tidak ada kesulitan untuk mencapai alam setengah dewa. Oleh karena itu, tidak ada dari kalian yang dapat melarikan diri hari ini. Semua orang di sini hari ini, semua harus mati." Kata-kata Jialan membuat pedang 13 dan yang lainnya sangat ketakutan. Alam setengah dewa terdengar luar biasa. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Ye Yuan tahu apa itu alam setengah dewa. Saat itu, Fang Tian dan Dewa Iblis Surgawi itu adalah alam setengah dewa. Siapapun di antara mereka adalah eksistensi yang mampu menyapu alam ilahi. Jika Bunda Suci Bunga Iblis dapat mencapai keberadaan semacam itu, lupakan saja, itu juga merupakan bencana bagi seluruh alam ilahi. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, "Begitukah? Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu." Selesai berbicara, Ye Yuan melancarkan serangan telapak tangan Coiling Dragon Heaven Devastating sekali lagi, berencana untuk melukai Jialan lagi. Jialan tertawa keras dan berkata, "Tidak ada gunanya, nak, cakar kanan emasmu memang tangguh. Tapi tidak peduli bagaimana kamu bertarung, tidak mungkin membunuhku." Ye Yuan mencibir dengan dingin dan berkata, "Hanya akan tahu jika aku mencobanya." Ketika pedang 13 mereka semua melihat keadaan menyedihkan He Dajiang, mereka juga tidak bisa menahan diri lagi. Pedang 13 berteriak, "Lawan dengan mereka, basmi orang-orang Balai Pengobatan Raja terlebih dahulu." Pedang 13 adalah orang yang kekuatannya paling utuh di antara semua pusat kekuatan alam mistik kekosongan saat ini. Dia tidak ragu sedikit pun sebelum menyerbu ke arah Sun Men.
Pusat kekuatan alam mistik kekosongan lainnya tahu bahwa tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah hari ini lagi, dan juga membuang jejak terakhir dari mentalitas keberuntungan ke belakang pikiran mereka. Semuanya menuju ke Balai Pengobatan Raja di sisi itu. Pakar Balai Pengobatan Raja dikelilingi oleh awan energi jahat saat ini, tampak sangat gelap dan menakutkan. Melihat pedang 13, mereka semua mengambil tindakan. Sun Man tertawa dingin dan melangkah maju sambil menghunus pedangnya. Kedua kelompok orang itu langsung bentrok bersama. Apa yang membuat kelompok orang ini tercengang adalah bahwa mereka semua, begitu banyak pembangkit tenaga alam mistik kekosongan, tidak bisa menekan mereka. Pembangkit tenaga Raja Ilahi Balai Pengobatan Raja itu, masing-masing dan setiap kekuatan mereka sebenarnya tidak di bawah mereka. Terutama Sun Man, hanya dalam beberapa gerakan, dia memaksa pedang 13 sampai dia terlatih-tatih, sebelum Su Yunxing akhirnya bergabung dalam pertempuran kelompok. Akhirnya kedua belah pihak nyaris berhasil bertarung imbang. Adapun yang lain, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan sama sekali. Selanjutnya, akar merambat hitam keunguan juga menyerang pembangkit tenaga alam mistik kekosongan secara sporadis dari waktu ke waktu. Pusat kekuatan alam mistik kekosongan ini sebenarnya dikelilingi oleh bahaya. Sementara di sisi lain, sebuah telapak tangan surga naga melingkar tiba dengan lolongan sekali lagi. Jia Lan juga tidak ceroboh, itu adalah tinju iblis surgawi lagi, langsung menuju Ye Yuan. Dua serangan mengerikan tampak seolah-olah akan bertabrakan di udara, tapi perubahan tiba-tiba terjadi. Ye Yuan membawa telapak tangan surga naga melingkar yang mengerikan dan menghilang di depan mata Jia Lan. Pada saat yang hampir bersamaan, sosok Ye Yuan tiba-tiba muncul di sekitar Bunda Suci Bunga Iblis. Pada saat ini, telapak tangan surga naga melingkar baru saja akan menyelesaikan mengumpulkan kekuatan. Ye Yuan tiba-tiba melepaskan telapak tangannya. Melihat adegan ini, Jia Lan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar melakukan trik ini padanya, memanfaatkan penggabungan ke langit dan bumi untuk bermain dengan kejam dengannya. Sedikit jarak ini terlalu dekat untuk menyatu dengan langit dan bumi, bahkan jika kecepatannya lebih cepat, dia juga tidak bisa mengimbangi kecepatan Ye Yuan. Dia hanya bisa menyaksikan telapak tangan penghancur langit naga melingkar Ye Yuan bergemuruh menuju bunga suci Bunda Iblis tanpa daya. Bunga suci Bunda Iblis itu jelas memiliki kecerdasan, tetapi juga tidak menyangka Ye Yuan akan membuat langkah ini. Tapi reaksinya juga sangat cepat, pohon itu secara instan bergabung menjadi surga dan bumi, itu mendeteksi niat Ye Yuan. Tanaman merambat hitam keunguan naik ke langit, sangat ingin memblokir telapak tangan penghancur surga naga melingkar milik Ye Yuan. Langkah Ye Yuan ini langsung menangkap jeda waktu, dari penggabungan ke surga dan bumi hingga mengungkapkan tubuhnya. Kekuatan telapak tangan surga naga melingkar sudah selesai, itu hanya pindah tempat. Akar tanaman merambat secara langsung diperlakukan sebagai perisai daging untuk Ibu Suci Bunga Iblis, dihancurkan menjadi serpihan oleh telapak tangan surga naga melingkar. Tapi dengan blok ini, telapak tangan surga naga melingkar juga tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Sedikit serangan ini sama sekali tidak dapat menyebabkan sedikit pun ancaman terhadap Bunga Suci Bunda Iblis. Ye Yuan masih ingin menyerang ketika gelombang akar tanaman merambat iblis terbang keluar. Jia Lan juga sudah bergegas, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Tak berdaya, Ye Yuan bertarung bersama dengan Jia Lan sekali lagi. Tetapi semua orang tidak menyadari bahwa ketika Ye Yuan melepaskan telapak tangan penghancur surga naga melingkar barusan, cahaya biru diam-diam masuk ke dalam pohon roh Dao yang sudah layu di bawah penutup telapak tangan penghancur surga naga melingkar. Serangan kali ini, Ye Yuan telah lama meramalkan bahwa dia akan kembali tanpa melakukan apapun. Tujuan sebenarnya adalah untuk mengirim Ye King ke dalam pohon roh Dao. Jia Lan mencegat Ye Yuan, kali ini, dia benar-benar marah. Nak, untuk benar-benar melakukan trik ini padaku, jika seekor harimau tidak menunjukkan kehebatannya, apakah kamu benar-benar menganggap Dewa Iblis ini sebagai seseorang yang bisa dianggap enteng? Kata Jia Lan dengan raungan marah. Kentut anjing Dewa Iblis, bukankah kamu hanya Raja Ilahi sekarang? Apa yang perlu dibanggakan? Kata Ye Yuan dengan tatapan menghina. Ketika Jia Lan muncul saat itu, Ye Yuan hanyalah seorang seniman bela diri alam pencerahan surga dan sudah bisa bermain dengannya dengan mengandalkan berbagai macam metode. Beberapa tahun berlalu, tingkat kemajuan Ye Yuan jauh melebihi imajinasi Jia Lan. Untuk Jia Lan ingin menghajar Ye Yuan lagi seperti saat itu sudah tidak mungkin. Tapi kata-kata Ye Yuan telah menginjak ke ekor Jia Lan. Dia melolong dengan marah, "Nak, tuanmu Jia Lan akan membiarkanmu melihat apa itu iblis sejati, Dewa Iblis 9 transformasi.
Transformasi ke-6. Tubuh Jialan tiba-tiba tumbuh dengan cepat, dan benar-benar tumbuh setinggi 100 kaki, energi jahatnya juga langsung meroket beberapa lusin kali. Pada saat yang sama, taring menonjol yang menyeramkan keluar dari mulutnya, tangan manusia juga tumbuh cakar tajam. Dia tampak seperti dewa iblis yang turun ke bumi, tinju iblis surgawi. Masih dengan gerakan yang sama, tapi menampilkannya saat ini sama sekali berbeda dari sebelumnya. Ye Yuan tidak punya waktu untuk menampilkan gerakan apapun dan langsung terkena pukulan ini. Tubuh naga besar itu dihancurkan ke kedalaman di bawah tanah seperti bola meriam. Pada saat ini, Jialan benar-benar mengamuk, kekuatan mengerikan itu, bahkan pembangkit tenaga alam mistik kekosongan lainnya juga gemetar ketakutan ketika mereka merasakannya. Setelah Jialan mengamuk, kekuatannya meroket lebih dari 10 kali dibandingkan sebelumnya. Dewa Iblis 9 transformasi apapun ini benar-benar kuat hingga ekstrim. Para pusat kekuatan alam mistik kekosongan itu semuanya ketakutan tanpa henti dan diam-diam bersukacita bahwa lawan mereka bukanlah Jialan. Sosok Jialan langsung menghilang di tempat, kemudian, serangkaian gemuruh datang dari bawah bumi. Akar tanaman merambat membantai sisa-sisa seniman bela diri dengan sembronomor sementara di sisi lain. Kelompok pembangkit tenaga alam mistik kekosongan juga dihajar sampai tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk menangkal pukulan. Seluruh situasi pertempuran sudah sepenuhnya dikendalikan oleh ras iblis. Namun, semua orang tidak memperhatikan bahwa pada pohon Dao Spirit yang telah lama layu, mirip dengan pohon layu yang menumbuhkan daun baru di mata air, menumbuhkan tunas yang lembut. Tunas halus itu sangat lemah tetapi tumbuh dan menguat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tunas kecil menjadi tunas besar itu menjadi pohon kecil itu berangsur-angsur tumbuh lebat, dahan dan daunnya berangsur-angsur tumbuh subur. Pohon besar tumbuh di kayu mati pohon roh Dao. Ibu suci bunga iblis saat ini sedang menyerap esensi darah seniman bela diri dengan gila-gilaan ketika tiba-tiba, itu mulai bergetar hebat. Kelopak yang cerah dan berair itu secara bertahap menjadi redup. Pusat-pusat kekuatan alam mistik kekosongan itu saat ini berada dalam keadaan menyedihkan oleh tanaman merambat iblis. Tiba-tiba, akar tanaman merambat itu menyusut seperti air pasang. Akar tanaman merambat yang mengejar seniman bela diri juga ditarik kembali. Semua orang melihat Pemkamugan ini, semuanya sangat tercengang seolah-olah kembali ke dunia manusia dari neraka. Dalam sekejap, pohon kecil itu sudah tumbuh menjadi pohon besar. Meskipun kurang dari 1/10.000 pohon roh Dao, saat ini tumbuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sebaliknya, bunga suci Bunda Iblis benar-benar tampak seperti layu. Tidak hanya warnanya yang redup, kelopak bunga raksasa juga secara bertahap menyusut. Bunda suci bunga iblis tampak seperti pohon kecil yang menyerap semua nutrisi. Pukulan Jialan mengirim Ye Yuan bergemuruh keluar dari permukaan bumi, tapi dia tidak mengejarnya lagi. Dia merasa kekuatan di tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Ye Yuan sudah lama pulih ke bentuk manusia, tapi tubuhnya terkoyak dengan luka di mana-mana terlihat sangat menyedihkan. Kekuatan transformasi 9 dewa iblis Jialan benar-benar jauh menurun. Tapi ekspresi wajah Jialan bahkan lebih menakutkan daripada luka Ye Yuan. "Kamu, apa yang kamu lakukan pada Bunda Suci? Mengapa kekuatan saya menghilang?" kata Jialan ketakutan. Ye Yuan tersenyum sedih dan berkata, "Huhu, melihat penampilan bunga aneh itu, sepertinya menderita. Jangan tanya saya apa yang saya lakukan, karena saya juga tidak tahu." Ekspresi Jialan menjadi hitam, dan dia meraung dengan marah, "Aku akan membunuhmu." Jialan tiba-tiba mengepalkan tinjunya, membidik Ye Yuan. Tepat pada saat ini, pelototan raksasa itu benar-benar mengeluarkan tangisan yang melengking dan sengsara, menusuk sampai gendang telinga semua orang sakit. Teriakan ini membuat semua seniman bela diri gelisah, merinding di sekujur tubuh. Bunda suci bunga iblis menjadi kecil dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, akhirnya menjadi seukuran seseorang, kemudian itu benar-benar berubah menjadi keindahan bunga biasa. Keindahan itu runtuh di samping pohon besar yang baru saja tumbuh, lemah tidak disadari oleh dunia. Pohon besar itu tiba-tiba berubah dengan goyangan tubuhnya dan menjadi penampilan seorang pemuda, siapa lagi kalau bukan Ye King. Tapi kondisi Ye King saat ini, bahkan Ye Yuan juga sangat terkejut. Sudah berapa lama, Ye King sebenarnya langsung naik ke puncak tier 9. Apa yang dilakukan orang ini, sama seperti Ye Yuan yang takjub, Ye King sudah mengumpulkan energi esensi yang cukup, berencana memberikan pukulan mematikan pada kecantikan bunga pohon iblis itu. Ekspresi Jialan berubah drastis.
Bagaimana mungkin dia masih peduli dengan Ye Yuan? Sosoknya melaju ke arah Ye King seperti kilat. Namun, sudah terlambat. Tempat kecantikan berada sebelumnya itu langsung dihancurkan menjadi lumpur oleh Ye King. Kekuatan serangan puncak tier 9 Ye King tidak bisa diremehkan. Semuanya sudah berakhir. Jia Lan memkamugi puing-puing di seluruh tanah dengan tatapan kosong tetapi sudah tidak dapat menemukan jejak keindahan itu. Melihat adegan ini, semua orang tercengang karena kaget. Iblis hebat ini muncul dan benar-benar dihabisi oleh seorang pemuda saat itu juga. Ye Yuan memkamuk Ye King dan berkata dengan senyum tragis, "Kamu bocah nakal, benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kekuatanmu menjadi meningkat pesat?" Ye King berkata sambil tersenyum, "Kalian semua tahu bahwa buah roh Dao mampu membiarkan seniman bela diri melangkah ke alam dewa. Lalu apakah kalian tahu asal-usul pohon roh Dao?" Ye Yuan tercengang, dia yang membual sebagai maha tahu juga bingung kali ini. Legenda hanya mengatakan bahwa pohon roh Dao adalah pohon ilahi yang hanya dapat menghasilkan satu buah roh Dao setiap 1,5 juta tahun. Tapi asal-usul pohon roh Dao, Ye Yuan belum pernah mendengar sebelumnya. Karena sepertinya sangat sulit bahkan bagi pembangkit tenaga alam dewa untuk hidup selama 1,5 juta tahun. Melihat ekspresi Ye King, Ye Yuan tiba-tiba tersadar. Pohon roh Dao, pohon roh Azure, terpisah satu kata. Mungkinkah keduanya benar-benar memiliki beberapa koneksi? Benar saja, Ye King berkata, setelah pohon roh Azure mencapai Dao, itu akan berubah menjadi pohon roh Dao. Namun waktu yang diperlukan untuk evolusi proses ini terlalu lama. Oleh karena itu, hampir sangat sedikit orang yang tahu. Mendengar kata-kata ini, Ye Yuan juga tak henti-hentinya takjub. Dia bahkan berpikir bahwa pohon roh Dao adalah tanaman spiritual surga dan bumi dan lahir sebagai pohon dewa. Dia tidak berpikir bahwa itu benar-benar berevolusi dari pohon roh Azure. Tapi pohon roh Dao ini jelas sudah layu. Jadi bagaimana kamu? Kata Ye Yuan ingin tahu. Pohon roh Dao ini harus menjadi pembangkit tenaga kuno yang digunakan untuk membantu arai besar dalam menekan bunga iblis. Hanya saja, mereka tidak pernah menyangka bahwa bunga iblis ini sangat licik, dan benar-benar menanam benih iblis di pohon roh Dao, mengalir ke pohon roh Azure, bertahun-tahun berlalu, tetapi kekuatan hidup pohon roh Azure terkuras habis oleh bunga iblis. Pohon dan buah roh Dao yang kita lihat sebelumnya hanyalah ilusi yang dibentuk oleh bunga iblis. Karena dia melarutkan pohon roh Dao, kita sama sekali tidak dapat membedakan kebenaran dan kepalsuan melalui arai besar sama sekali. Kata-kata Ye King membuat Ye Yuan menghela nafas tanpa henti. Pohon roh Dao yang sangat bagus sebenarnya hilang begitu saja. Ye King melanjutkan dengan tidak tergesa-gesa, meskipun pohon roh Dao mati, beberapa roh kekuatannya tetap hidup. Selain itu, meskipun bunga iblis itu menghabiskan pohon roh Dao sampai mati, penindasan yang tak terhitung jumlahnya masih membuat pengeluarannya sangat besar. Saya berasal dari asal yang sama dengan pohon roh Dao, menempel padanya secara langsung memutuskan rute pelarian bunga iblis itu. Lalu saya menyedot kekuatan hidupnya dengan gila-gilaan, di bawah rencanaku. Vitalitasnya juga terluka parah. Ye King tidak menghindari Jia Lan saat berbicara. Setelah Jia Lan mendengar, wajahnya menjadi hitam karena amarah. Dia menggertakkan giginya dalam kebencian, tetapi tanpa ibu suci bunga iblis, dia benar-benar tidak berdaya dan sendirian saat ini. Mundur, Jia Lan mengertakkan gigi dan berkata, dia baru saja berpikir untuk bergerak tetapi menemukan bahwa sekelompok besar seniman bela diri telah mengepung sekitarnya. Semua seniman bela diri ini adalah sisa-sisa di bawah pengepungan bunga bunda suci iblis. 100.000 seniman bela diri, hanya tersisa 2 hingga 3.000 orang. Kebencian mereka terhadap Jia Lan benar-benar tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menarikkannya. Lari, ayo lari kamu, iblis yang berbahaya dan licik ini, tidak berpikir bahwa akan ada pembalasan karma kan? Semuanya, serang bersama, kita harus mencabik-cabik zombie orang ini. Seniman bela diri yang mampu bertahan semuanya ahli di antara para ahli, bahkan jika bukan pembangkit tenaga Raja Ilahi, pemahaman konsep mereka pasti sangat tinggi juga. Kekuatan mereka tidak menyisakan ruang untuk keraguan. 2 hingga 3.000 seniman bela diri yang menyerang bersama ini benar-benar lebih dari yang bisa ditangani oleh Jia Lan. Kecuali, alis Ye Yuan berkerut, masih merasa ada yang tidak beres. Berbicara secara logis, dadu dilemparkan. Tapi mengapa firasat di hatinya semakin berat dan semakin berat? Saat itu, kilatan muncul di tatapan Ye Yuan. Dia menangkap sedikit senyum mengejek di sudut mulut Jia Lan. Meski hanya sesaat, itu sama sekali tidak salah, tidak baik, semuanya.
Cepat berpencar, Ibu Suci Bunga Iblis tidak mati sama sekali, dia memikat semua orang untuk menangkap semuanya dalam satu gerakan. Ye Yuan berteriak. Mendengar kata-kata Ye Yuan, wajah semua orang berubah drastis. Mereka tidak lagi meragukan kata-kata Ye Yuan. Masing-masing dan setiap orang mendesak teknik gerakan mereka hingga batasnya, ingin melarikan diri dari bentangan tanah ini. Tepat pada saat ini, gas hitam naik ke permukaan tanah dan menyelimuti semua orang sekaligus. Dalam sekejap mata, akar tanaman merambat iblis yang tak terhitung jumlahnya pecah dari bumi. Dalam radius yang relatif sempit dan kecil, para seniman bela diri ini bahkan tidak punya waktu untuk berlari sama sekali. Tanaman merambat iblis yang tak terhitung jumlahnya menjulang tinggi ke langit, menutup semua rute pelarian mereka. Akar tanaman merambat hitam keunguan menjerat orang-orang ini dengan erat, tidak seorang pun lolos, termasuk Ye Yuan dan Ye King. Dengan ini, itu benar-benar pemusnahan total. Ye Yuan masih berpikir untuk bergabung ke surga dan bumi, tetapi tanaman merambat iblis tidak memberinya kesempatan sama sekali, langsung memukulnya keluar dari kehampaan. Tangan dan kaki Ye Yuan benar-benar tertahan, semua energi esensi dalam tubuhnya sebenarnya tidak bisa digunakan sama sekali. Bunda Suci Bunga Iblis ini benar-benar terlalu aneh. Bunga suci Bunda Iblis itu sama sekali tidak dihabisi oleh Ye King, tetapi menyusup ke bawah tanah, untuk mempersiapkan pukulan terakhir ini. Semakin banyak seniman bela diri itu terbunuh, semakin terserap mereka, dan semakin kuat kekuatan mereka juga. Tapi Ibu Suci Bunga Iblis ini memainkan permainan besar bersama dengan Jialan, tampak lemah terhadap musuh, dan menipu semua orang. Gelombang jeritan tragis tak henti-hentinya bertahan, seniman bela diri yang tersisa juga kehabisan esensi darah satu persatu. Ye Yuan dan Ye King, bagaimanapun, tanaman merambat iblis tampaknya belum memiliki niat untuk bergerak untuk saat ini. Wanita cantik itu berjalan keluar dari antara tanaman merambat iblis dan datang mendekat ke arah Ye Yuan dan Ye King, sementara Jialan mengikuti di belakang. Hai, bayi-bayi kecil yang rambutnya bahkan belum tumbuh dewasa benar-benar melakukan trik dengan Ibu Suci ini. Kalian masih sedikit kurang berpengalaman, kata wanita cantik itu sambil terkekeh. Wanita cantik ini sangat mempesona, langsing dan anggun, pakaian atas biru setengah terbuka, satu pekamugan, dan itu bisa memikat jiwa seseorang. Dengan tawa ini, dia bahkan lebih cantik. Tapi bagaimana mungkin Ye Yuan saat ini ingin pergi dan mengagumi kecantikannya? Wanita jahat ini bukanlah orang yang baik, itu adalah eksistensi yang bisa merenggut nyawa. Wanita jahat itu dengan ringan membelai wajah Ye King dan berkata sambil tersenyum, anak pohon roh azure, bahkan leluhurmu bukan tandinganku. Apalagi kamu, memberimu beberapa manfaat, tetapi Anda tahu cara memberi plum sebagai imbalan buah persik dan memikat begitu banyak orang. Ibu Suci ini benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ye King memelototi wanita jahat itu, memamerkan giginya dengan marah, dan berkata, kamu wanita yang hina dan berbahaya, tuan muda ini pasti akan membunuhmu secara pribadi, gelombang. Tapi wanita jahat itu tidak peduli sedikit pun, dia masih terkikik dan berkata, mengapa kamu terdengar seperti memujiku, anak kecil, kamu bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri sekarang, masih berpikir untuk membunuhku. Tak tahu malu, Ye Yuan meludah. Wanita jahat itu berputar di depan Ye Yuan. Napasnya seperti aroma anggrek saat dia berkata dengan tawa ringan, anak kecil, kamu sangat baik, semua orang tertipu oleh buah roh Dao. Tetapi hanya kamu yang mampu mempertahankan hatimu. Benar-benar tidak mudah. Sayang sekali kekuatanmu sedikit lemah. Jika tidak, kamu benar-benar dapat menjadi ancaman bagi Ibu Suci ini. Pada saat ini, Jialan melangkah maju dan berkata kepada wanita jahat itu, Bunda Suci, anak laki-laki ini adalah mandat putra surga zaman ini. Dia tidak hanya memiliki prasasti langit surga luas bahkan mutiara penekan jiwa, yang hilang dari sekte satu surga. Sebenarnya ada di tangannya juga, anak laki-laki ini tidak bisa diampuni. Bunda Suci lebih baik bunuh dia secepat mungkin. Saat Jialan mengatakan itu, bahkan wanita jahat itu pun tak henti-hentinya terkejut. Apa katamu, prasasti langit surga luas dan mutiara penekan jiwa? Kedua benda ini ada padanya. Suara wanita jahat itu mengangkat satu oktav, menatap Ye Yuan dengan kebingungan yang berkedip-kedip. Jialan mengangguk dan berkata, benar sekali, dia menceritakan masalah membuka segelnya beberapa tahun yang lalu, membuat wanita jahat itu sangat tercengang. Prasasti surga luas dan mutiara penekan jiwa adalah eksistensi yang mampu mengancam ras iblis tetapi berkumpul di tangan satu orang. Bisa dilihat betapa kuatnya takdir Ye Yuan. Jika seperti yang kau katakan, bocah ini benar-benar tidak bisa diampuni, lupakan saja.
Bunuh dan selesaikan hal-hal di sini, dengan kematian mandat putra surga, tidak ada yang bisa menghentikan jejak pendakian ras iblis saya, kata wanita jahat itu. Tidak ada yang melihat wanita jahat itu melakukan tindakan apapun, tapi kemudian, tanaman merambat mulai melahap esensi darah Ye Yuan dengan gila-gilaan. Tanaman merambat tampaknya telah tumbuh akar dan bertunas di tubuhnya, langsung tumbuh menjadi dagingnya, mengeluarkan semua darah di tubuhnya. Tubuh Ye Yuan mulai seperti seniman bela diri lainnya, dengan cepat menyusut. Wanita jahat ini membunuh orang dengan mengedipkan mata dari awal hingga akhir dan sama sekali tidak bertele-tele, langsung membunuh. Saat ini, energi esensi di seluruh tubuh Ye Yuan sedang dikendalikan. Dia benar-benar tidak dapat menggunakan sedikit pun kekuatan. Ye Yuan tahu bahwa pada tingkat ini, dia pasti sudah mati. Sambil menggertakkan giginya, Ye Yuan menuangkan semua kaisar Qi-nya ke prasasti surga luas sekaligus. Gelombang kekuatan menakutkan yang berasal dari primordial tiba-tiba terbangun di dalam tubuh Ye Yuan, langsung mengirim wanita jahat dan Jia Lan terlempar keluar. Tanaman merambat iblis segera runtuh di bawah gelombang kekuatan yang menyapu semua rintangan di jalan, berubah menjadi tumpukan bubuk halus. Ekspresi wanita jahat itu tiba-tiba berubah dan berkata, "Tidak bagus, bocah ini sudah mampu mengendalikan prasasti surga luas." Ye Yuan berteriak keras. Dia berteriak, "Prasasti surga luas, tekan untukku." Prasasti surga luas segera terbang keluar dari dalam pagoda surga luas dan menekan wanita jahat dan Jia Lan, mirip dengan gunung yang sangat besar. Bumi segera mulai berguncang, prasasti surga luas langsung menekan wanita jahat dan Jia Lan di bawah. Ye Yuan sangat jelas bahwa penindasan prasasti surga luas membawa kekuatan hukum. Saat itu, ketika melawan kesengsaraan surgawi 5 elemen besar, itu juga seimbang. Menggunakannya untuk menekan beberapa hal jahat seharusnya tidak menjadi masalah. Tanaman merambat itu mundur seperti air pasang sekali lagi. Hanya saja kali ini, para seniman bela diri yang masih bertahan sedikit. Bahkan pembangkit tenaga alam mistik kekosongan seperti pedang 13 juga tampak sangat menderita, hanya tersisa dengan satu nafas. Bagaimana mungkin para ahli raja ilahi lainnya masih bisa bertahan? Tapi Ye Yuan sama sekali tidak peduli dengan mereka lagi. Esensi darahnya juga terkuras sebanyak 40% sekaligus, menambahkan 10% esensi darah yang sebelumnya dikeluarkan menggunakan token naga suci, setengah dari esensi darah di dalam tubuhnya ditarik. Menambah aktivasi prasasti surga luas, kaisar Qi di tubuhnya dilucuti kosong. Saat ini, seluruh orang Ye Yuan putus asa dan tidak berdaya, juga hanya tersisa satu nafas yang tergantung di sana. Wanita jahat ini terlalu menakutkan. Hanya dalam waktu setengah hari ini, lebih dari 50.000 seniman bela diri benar-benar dibantai bersih olehnya. Namun, kondisi Ye Qing jauh lebih baik daripada kondisi Ye Yuan. Dia datang untuk mendukung Ye Yuan dan berkata, "Agak malu, maaf, itu kehilafan saya." Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, "Tidak ada hubungannya denganmu, wanita jahat ini terlalu licik. Selain itu, dia adalah eksistensi yang bahkan tidak bisa diurus oleh kekuatan besarku nomor, bagaimana dia bisa begitu mudah dibunuh?" Suaranya belum memudar ketika prasasti surga luas tiba-tiba mulai bergetar dengan kuat. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Yuan dan Ye Qing berubah drastis. Mungkinkah wanita jahat ini masih memiliki sisa kekuatan? Prasasti surga luas sudah menjadi metode terakhir Ye Yuan. Jika masih tidak berguna, mereka hanya bisa menunggu untuk mati. Ekspresi Ye Yuan menjadi sangat jelek, namun, masalah itu masih berkembang ke arah yang paling buruk. "Hehe, sayang sekali kamu baru saja berhasil mengaktifkan prasasti surga luas dan bahkan tidak bisa menggunakan 1/10.000 kemampuannya. Menggunakannya untuk menekan ibu suci ini masih belum cukup, nak. Kamu sudah bisa pergi dan mati." Suara centil wanita jahat itu tiba-tiba terdengar, membuat Ye Yuan dan Ye Qing menimbulkan keputusasaan di hati mereka. Bab 1076, Prasasti surga luas tiba-tiba mulai bergetar hebat, awan gas hitam merayap keluar dari dasar prasasti surga luas. Semakin banyak gas hitam yang berkumpul, semakin mengerikan energi jahatnya. Energi jahat yang kejam itu benar-benar mengangkat prasasti surga luas. Prasasti surga luas sebenarnya didorong terbang seperti ini. Gelombang energi jahat ini terlalu kuat, sosok lincah wanita jahat itu secara tidak jelas muncul dan menghilang dalam gas hitam. Hehehehe. Tanpa hukum langit dan bumi, tidak ada cara untuk mencapai alam dewa. Bahkan jika kamu adalah mandat putra surga, kamu tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari prasasti surga luas. Kamu masih terlalu lembut untuk menekan ibu suci ini. Anak kecil,
kakak perempuan ini akan mengirimmu ke jalanmu sekarang, itu tidak akan terlalu menyakitkan. Pada saat ini, energi jahat wanita jahat itu melonjak ke langit, mewarnai seluruh langit menjadi hitam, energi jahat Jia Lan memucat jika dibandingkan di depannya. Namun, meskipun wanita jahat itu baik-baik saja, tubuh berdaging Jia Lan hancur berkeping-keping oleh prasasti surga luas. Tubuh berdaging yang dia kembangkan selama beberapa tahun sebenarnya hancur begitu saja. Jia Lan saat ini menjadi awan gas hitam sekali lagi, bahkan mengeluarkan suara ratapan terus-menerus. Ketika Ye Yuan melihat Pemkamugan ini, dia juga menunjukkan ekspresi putus asa. Tidak heran Jia Lan begitu hormat di depannya, ditindas selama bertahun-tahun, dia sebenarnya masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Akar tanaman merambat iblis yang menakutkan berubah menjadi paku tajam dan langsung menusuk ke arah Ye Yuan. Ini adalah pukulan yang mematikan, Ye Yuan tidak lagi memiliki sisa kekuatan untuk melawan. Ekspresi Ye King berubah, dua tangan membentuk segel, dia juga memanggil tanaman merambat yang tak terhitung banyaknya, mencoba untuk menahan pembunuhan paku tajam itu. Hanya saja tanaman merambatnya tidak bisa menahan satu pukulan sama sekali di depan tanaman anggur iblis. Paku-paku tajam menerobos blokade seperti menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, menyerbu ke arah Ye Yuan dan Ye King. Ye Yuan menutup matanya dengan menyakitkan, bahkan prasasti surga luas tidak bisa berurusan dengan wanita jahat ini, dia benar-benar kehabisan ide. Dia tahu bahwa wanita jahat ini masih belum pulih ke kondisi puncaknya saat ini, begitu wanita jahat ini muncul, mungkin bahkan 10 Raja Agung Ilahi juga tidak cocok. Saat Ye Yuan berada di batas menunggu kematian, perubahan tiba-tiba terjadi. Di dalam kehampaan, energi pedang yang sangat dingin tiba-tiba meletus. Di atas langit, energi pedang kuning pucat yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan sengaja, memberi orang rasa penindasan yang sangat kuat. Energi jahat yang menjulang itu sebenarnya secara bertahap dihamburkan oleh ini. Sinar energi pedang kuning pucat merobek langit, langsung menebas dari ketinggian di udara. Tanaman merambat yang saat ini menusuk ke arah Ye Yuan benar-benar dipotong setengah oleh sinar energi pedang ini. Wanita jahat itu sedang senang dengan dirinya sendiri ketika tiba-tiba, ekspresinya sangat berubah, dan dia melihat ke atas langit dengan tiba-tiba. Sialan, surga mutlak bajingan tua itu. Dia bahkan menyiapkan rencana darurat, energi pedang ini jelas merupakan pemusnahan jahat. Wanita jahat itu berteriak ketakutan, jeritannya dipenuhi ketakutan. Di wajah wanita jahat yang tak tertandingi, ekspresi panik akhirnya muncul di wajahnya. Memanfaatkan kesempatan di mana wanita jahat itu linglung, Ye King meraih Ye Yuan dan berlari ke kejauhan. Dengan tindakan Ye King, wanita jahat itu tidak menghentikannya sama sekali. Dia memiliki ekspresi panik di wajahnya dan berteriak, "Cepat pergi!" Itu adalah pedang pemusnah jahat, surga mutlak bajingan tua itu. Sangat menjengkelkan bahkan setelah dia mati. Bagaimana mungkin wanita jahat itu masih peduli mencari masalah dengan Ye Yuan? Dia segera berubah menjadi after image, melaju ke pintu keluar taman obat keabadian. Jia Lan, Sun Ma, dan yang lainnya juga tahu bahwa keadaan buruk, semua melarikan diri untuk hidup mereka. Pada saat ini, suara pecah datang dari atas kehampaan, keretakan sebenarnya langsung robek di ruang itu. Pedang panjang berulir yang sangat besar perlahan keluar dari dalam kehampaan. Seluruh ruang bergetar, energi pedang yang awalnya sudah sangat dingin menusuk menjadi beberapa kali lebih ganas saat ini. Beberapa garis energi pedang langsung merobek langit dan menyerang wanita jahat itu dan yang lainnya, yang saat ini berlari dengan momentum seperti guntur yang tiba-tiba, yang tidak menyisakan waktu untuk menutupi telinga. Serangkaian tangisan yang menyedihkan mencapai. Beberapa orang yang kekuatannya sedikit lebih lemah sebenarnya langsung mati oleh energi pedang. Wanita jahat itu juga mengeluarkan jeritan sengsara yang melengking, tapi tubuhnya hanya sedikit berhenti sebentar sebelum melaju dengan tergesa-gesa ke kejauhan lagi. Pedang panjang berulir itu sudah muncul sepenuhnya dari dalam kehampaan, energi pedang yang memancar membuat kulit kepala Ye Yuan kesemutan, hampir tidak bisa bernapas. Apakah ini kekuatan pembangkit tenaga alam dewa? Sangat kuat, benar-benar sangat kuat. Ye Yuan tidak peduli dengan luka di tubuhnya saat dia bergumam. Setelah longsword besar berulir muncul, itu berhenti di udara begitu saja, kekosongan di belakangnya secara bertahap ditutup. Wanita jahat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik untuk melihat pedang panjang itu, matanya segera menjadi piring lebar. Sialan, surga mutlak, bajingan tua, jangan biarkan ibu suci ini menemukan guamu, kalau tidak, aku pasti akan menggalimu dan mencambuk zombimu, wanita jahat itu berteriak nyaring.
Namun, pedang panjang berulir secara alami tidak akan terancam olehnya. Setelah itu berhenti di udara selama beberapa saat, itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dengan deru, memotong ke arah wanita jahat itu. Kecepatan pedang panjang berulir sangat cepat, itu menarik setengah hormat yang indah di udara. Hampir dalam sekejap mata, itu berhasil menangkap wanita jahat itu. Teriakan melengking membelah langit, bahkan ketika dipisahkan begitu jauh, itu membuat Ye Yuan merinding juga. Awan gas hitam samar melonjak ke langit, tapi Ye Yuan menemukan bahwa aura gas hitam itu sangat lemah, praktis sudah diambang layu. Ye Yuan menggunakan semua kemampuannya dan juga tidak mampu mengguncang Bunda Suci Bunga Iblis. Tapi sekarang dia sebenarnya hampir dimusnahkan oleh satu tebasan ini. Ye Yuan dan Ye Qing bertukar pekamuk, keduanya melihat ekspresi kaget di mata pihak lain. Bunda Suci, cepat pergi, sasaran tebasan ini adalah Bunda Suci Bunga Iblis. Tapi pedang raksasa berulir itu terlalu menakutkan. Jia Lan terlibat oleh energi pedang, semakin memperparah luka yang ada. Namun, kondisi Jia Lan saat ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan Ibu Suci Bunga Iblis. Dia meraih Bunda Suci Bunga Iblis, berubah menjadi dua awan gas hitam, dan menghilang dari dalam taman obat abadi. Semua debu mengendap, Ye Yuan akhirnya menghela nafas lega. Pertempuran besar ini benar-benar sangat berbahaya. Jika pedang raksasa berulir itu lebih lambat, Ye Yuan pasti sudah mati. Melihat kebun obat abadi berantakan, Ye Yuan menghela nafas tanpa henti juga. Lebih dari 100.000 seniman bela diri masuk ke dalam dan benar-benar dibantai dengan mudah. Bahkan Ye Yuan tidak berpikir bahwa kebun obat abadi ini sebenarnya adalah tempat di mana kekuatan besar kuno menekan kekuatan utama ras iblis. Dan kekuatan utama ras iblis ini bahkan mahir dalam skema, dan benar-benar menipu 100.000 seniman bela diri untuk menghancurkan formasi bersama, membiarkannya bebas. Kekuatan wanita jahat itu terlalu mengerikan. Bahkan jika Ye Yuan memiliki benda yang menentang surga seperti prasasti surga luas, dia juga merasa tidak berdaya untuk menanganinya. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya yang mengalir terbang dari kejauhan, energi pedang yang tak tertandingi sengit dan tajam mendekat dari jauh, membuat ekspresi Ye Yuan berubah drastis. Tidak bagus, pedang ini tidak akan membunuh kita juga kan? Ye Qing menjadi pucat karena ketakutan dan berkata. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, jika dia ingin membunuh kita, kita juga tidak bisa lari. Pedang panjang berulir itu terbang tepat di depan Ye Yuan dan berdiri di udara dengan tenang. Pada saat ini, longsword berulir sudah tidak sebesar saat baru saja muncul. Itu hanya sedikit lebih panjang dari pedang biasa, tidak banyak perbedaan. Hanya saja energi pedang yang memancar dari tubuhnya masih membuat darah seseorang menjadi dingin. Ye Yuan menoleh dan menemukan bahwa dua kata terukir di bawah gagang pedang, pemusnahan iblis. Ye Yuan, itu tidak akan membunuh kita kan? Merasakan energi pedang yang menindas itu, Ye Qing masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya. Kesan bahwa aura tebasan keras pemusnahan iblis yang tersisa untuk Ye Qing sebelumnya terlalu dalam. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya tidak, sepertinya, memintaku untuk menerimanya. Ye Qing tercengang dan berkata dengan tidak percaya, apakah kamu bercanda? Pedang pemusnahan iblis ini adalah artefak ilahi, atas dasar apa kamu ingin menerimanya tanpa alasan apapun? Ye Yuan meronta, ingin bangun, tapi karena lukanya terlalu parah, itu membuatnya merasakan gelombang rasa sakit yang merobek hati. Bantu aku, kata Ye Yuan, benarkah kamu harus pergi mengambilnya? Ye Qing masih agak takut. Tidak apa-apa, jika dia ingin membunuh kita sudah lama mati, ayo cepat, desak Ye Yuan. Ye Qing tidak punya pilihan dan hanya bisa mendukung Ye Yuan, mengikutinya di setiap langkah, dan datang ke hadapan pedang pemusnah iblis. Ketika Ye Yuan mendekat, pedang pembasmi iblis tiba-tiba menjadi gemilang, memancarkan cahaya kuning pucat. Ye Qing melompat ketakutan dan tanpa sadar mundur selangkah. Tapi gerakan Ye Qing ini menarik luka Ye Yuan, membuatnya sakit sampai dia meringis kesakitan. Aku berkata, kamu juga tanaman spiritual surga dan bumi. Jadi mengapa kamu diintimidasi oleh pedang? Bukankah itu memalukan? Kata Ye Yuan kesal. Ye Qing berkata, agak malu, kekuatan alam dewa tak terbayangkan. Ye Yuan memutar matanya, tapi dia sebenarnya sangat memahami Ye Qing di dalam hatinya juga. Serangan tadi, lupakan Ye Qing, bahkan dia juga sangat terguncang. Itu adalah kekuatan sebenarnya dari alam dewa. Ye Yuan tahu bahwa meskipun pukulan itu tidak melampaui batas alam dewa, yang digunakannya benar-benar hukum Dao ilahi. Kekuatan pedang itu seharusnya menjadi serangan terkuat yang bisa dilepaskan saat ini di dunia ini.
Pedang ini membuat Ye Yuan merasakan keinginan yang mendalam terhadap alam dewa. Tapi Ye Yuan mengerti bahwa dia saat ini terlalu jauh dari alam dewa. Menghirup napas dalam-dalam, Ye Yuan melangkah maju dan memegang gagang pedang-pedang pembasmi iblis. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, langsung mengirim Ye King terbang. Ye King jatuh beberapa putaran di tanah, bergegas berdiri, dan baru saja akan pergi menyelamatkan Ye Yuan, tetapi terkejut menemukan bahwa luka di tubuh Ye Yuan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pedang pemusnahan iblis ini sebenarnya membantu Ye Yuan mengobati lukanya. Saat ini, seluruh tubuh Ye Yuan diselimuti bola cahaya kuning. Ekspresinya tenang, penampilannya juga sangat menikmati. Melihat Pemkamugan ini, Ye King sangat terkejut. Mungkinkah pedang pemusnahan iblis ini benar-benar mengakui Ye Yuan sebagai tuannya? Sangat aneh, Ye King tahu bahwa Ye Yuan memperoleh banyak harta beberapa tahun terakhir ini. Itu bisa dikatakan takdir yang menantang surga. Tapi sesuatu seperti hari ini di mana artefak ilahi mengambil inisiatif untuk mengetuk pintu, terlalu tidak masuk akal kan? Bahkan mendapatkan token naga suci, Ye Yuan lolos dari kematian dengan jarak sehelai rambut juga, hanya mendapatkannya setelah melewati jalur terakhir. Tapi sekarang, harta yang saat ini ada di Ye Yuan benar-benar menantang surga. Api esensi roh primordial tingkat 9, kayu roh magnetisme asal tingkat 9, token naga suci, pagoda surga luas, prasasti batu surga luas, mutiara penekan jiwa. Dengan orang lain mengambil satu harta apapun pada Ye Yuan akan membuat dunia menjadi gila. Tapi sesuatu seperti hari ini di mana artefak ilahi mendesak Ye Yuan untuk menerimanya, itu benar-benar untuk pertama kalinya. Seseorang harus mengakui bahwa bola mata Ye King jatuh ke tanah. Sebenarnya, bukan hanya Ye King satu-satunya yang bola matanya jatuh ke tanah. Pedang 13 beberapa dari mereka belum sepenuhnya mati. Meskipun mereka memiliki sedikit esensi darah yang ditarik, mereka tidak dalam bahaya kehilangan nyawa, hanya saja kekuatan mereka kemungkinan besar akan sangat berkurang. Tubuh mereka tidak dapat bergerak saat ini, tetapi mereka tidak jatuh pingsan. Adegan Ye Yuan mengambil pedang pemusnahan iblis mendarat di mata mereka, hampir membuat mereka pingsan. Tebasan mengejutkan pemusnahan iblis ini sebelumnya, mereka semua melihatnya dengan sangat jelas. Kekuatan itu membuat pikiran mereka terguncang. Harta tertinggi seperti itu benar-benar mengakui Ye Yuan sebagai tuan tanpa melakukan apapun. Mengapa hal baik semacam ini tidak mendarat di hadapan mereka? Saat ini, Ye Yuan sedang direkonstruksi dengan nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rasa sakit dan kelelahan yang ditimbulkan oleh pertempuran sebelumnya tersapu bersih dengan sangat cepat. Energi esensi yang melimpah mengalir ke laut energi esensinya. Kaisar Qi juga naik dengan padat. Apa yang memberi Ye Yuan kejutan yang menyenangkan adalah bahwa energi esensi ini bukanlah energi esensi biasa, tetapi esensi ilahi. Di lautan energi esensi, sedikit esensi ilahi itu akan segera habis. Dia tidak berpikir bahwa pemusnahan iblis benar-benar mengisinya kembali untuknya. Tak lama kemudian, esensi ilahi dalam tubuh Ye Yuan tumbuh bahkan lebih dari ketika Ye Yuan memasuki pagoda surga luas di masa lalu. Dengan pedang pemusnahan ilahi ini, kekuatan domain Raja Ilahi Ye Yuan akan meningkat pesat. Ye Yuan tahu bahwa esensi ilahi ini hanyalah sisa kecil dari apa yang tersisa setelah tebasan oleh pemusnahan ilahi itu. Tapi bagian ini sudah cukup untuk Ye Yuan, bahkan jika di dalam lautan energi esensinya penuh dengan esensi ilahi saat ini, Ye Yuan juga tidak dapat melepaskan kekuatan sejati pemusnahan iblis. Kekuatannya saat ini terlalu lemah. Ye Yuan benar-benar tidak menyangka bahwa dia benar-benar mendapat untung dari kemalangan kali ini. Tidak hanya esensi ilahi meningkat pesat, dia bahkan mendapatkan artefak ilahi lagi. Pedang Star Moon sudah agak kurang bagi Ye Yuan saat ini. Menyerap begitu banyak esensi ilahi, ranah kultivasi Ye Yuan sudah mencapai puncak Dao mendalam tingkat kedua. Tampak seolah-olah dia akan menerobos ke Dao mendalam tingkat ketiga. Tapi kehilangan esensi darahnya saat ini terlalu parah, dan dia sama sekali tidak dapat melakukan terobosan. Tak berdaya, dia hanya bisa menekan wilayah kultivasinya, dan membuat terobosan lagi setelah memulihkan esensi darah. Selesai dengan ini, Ye Yuan menyebarkan mantra dan memasukkan prasasti surga luas ke dalam pagoda surga luas. Sementara pada saat ini, pedang pembasmi ilahi menghilang dengan deru. Ye Yuan pertama kali terkejut, lalu segera mengungkapkan ekspresi kesadaran. Di dalam pagoda surga yang luas, pedang pemusnahan iblis tergantung dengan tenang di langit di atas prasasti surga yang luas. Keduanya berdentang satu sama lain dari kejauhan dan benar-benar tampak seperti teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu.
Tidak heran pedang pemusnahan ilahi akan mengakui dia sebagai tuannya, sepertinya itu semua karena prasasti surga luas. Lebih jauh lagi, ketika wanita jahat itu muncul sebelumnya, pedang pemusnahan iblis menunda untuk keluar. Saat prasasti surga luas muncul, pedang itu juga muncul. Sepertinya inti dari mengeluarkan pedang pemusnahan jahat masihlah prasasti surga luas. Mungkinkah kedua harta ini sebenarnya berasal dari sumber yang sama bertahun-tahun yang lalu? Menyelesaikan semua ini, Ye Yuan datang di samping pedang 13 dan yang lainnya, dan berkata dengan desahan emosional, jika kamu membawa Jian Wushuang pergi saat itu, dia juga tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Dunia ini memiliki objek ilahi, tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk ingin menerobos ke alam dewa. Saat ini, bagaimana langit dan bumi ini bisa melahirkan buah roh Dao, benda ajaib semacam ini? Mendengar kata-kata Ye Yuan, pedang 13 menoleh dengan rasa sakit dan malu. Dalam pertempuran besar sebelumnya, Jian Wushuang akhirnya masih tidak bisa lepas dari kemalangan dan dibunuh oleh tanaman merambat iblis. Kalau dipikir-pikir, betapa tulusnya peringatan Ye Yuan saat itu, jika mereka tidak dibutakan oleh obsesi, bagaimana mungkin mereka mendapatkan hasil seperti ini hari ini? Kematian Jian Wushuang merupakan pukulan besar bagi Sekte Pedang Surgawi. Meskipun dia bukan pembangkit tenaga alam mistik kekosongan, dia adalah penerus master sekte-sekte pedang surgawi yang telah menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk mempersiapkannya. Dengan kematiannya, sekte pedang surgawi harus menghadapi bahaya generasi yang terganggu. Penurunan tanah suci yang besar kemungkinan besar akan dimulai dari genesis ini. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, situasi hari ini, kalian semua juga mengalaminya. Ras iblis telah mempersiapkan entah berapa tahun demi hari ini. Sudah tidak ada sedikit pun makna bagi kita untuk terus berjuang secara sendiri-sendiri. Obat-obatan roh di Taman Obat Abadi ini sangat melimpah. Nanti, saya akan memperbaiki beberapa pil obat kelas mistik untuk membantu kalian semua memulihkan esensi darah. Di dalam Taman Obat Abadi, pedang 13, Su Yunxing, Ding Zhangguo, dan yang lainnya, kelima pusat kekuatan alam mistik kekosongan, memkamuk ke arah Ye Yuan dengan tatapan bersyukur. 2 bulan telah berlalu sejak insiden ras iblis. Selama periode waktu ini, Ye Yuan mengumpulkan beberapa obat roh di dalam Taman Obat Abadi dan memurnikan sekumpulan pil obat yang memulihkan esensi darah, membiarkan beberapa orang ini memulihkan esensi darah pada akhirnya. Termasuk Ye Yuan, luka kali ini terlalu parah, bahkan dengan obat-obatan roh dalam jumlah besar, setiap orang juga menghabiskan waktu 2 bulan sebelum akhirnya berhasil pulih. Tetapi setelah beberapa dari mereka melewati ini, bahkan jika mereka memulihkan esensi darah, kekuatan mereka juga sangat berkurang. Usia beberapa orang ini sudah tidak muda lagi. Pertempuran ini bisa dikatakan sangat merusak vitalitas mereka. Mereka sudah tidak bisa lagi mencapai kondisi puncak. Pembangkit tenaga alam mistik kekosongan yang masuk kali ini, tidak termasuk pihak Ye Yuan, sebanyak 13 orang. Tapi saat ini, hanya ada sedikit orang yang tersisa. Kebrutalan pertempuran besar ini bisa dibayangkan. Tuan Muda Ji, kali ini, itu semua berkat kamu, saya malu. Rasa terima kasih pedang 13 membawa rasa malu saat dia berkata. Tuan Muda Ji menyelamatkan Su ini 2 kali sekaligus. Bantuan yang luar biasa. Su ini tidak akan pernah melupakannya. Di masa depan, jika Tuan Muda Ji memiliki sesuatu yang Anda butuhkan, Istana Fajar Surgawi saya siap untuk membantu. Jangan ragu untuk memintanya, kata Su Yunxing dengan rasa terima kasih. Dia ditentang oleh Hedaji yang terakhir kali dan hampir mati, Ye Yuan yang menyelamatkannya. Meskipun Ye Yuan merebut Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma, Ye Yuan menyelamatkan nyawanya 2 kali adalah fakta tak terbantahkan. Beberapa orang lainnya juga berterima kasih tanpa henti, mengungkapkan terima kasih kepada Ye Yuan. Pertarungan hebat ini, dari awal hingga akhir, adalah Ye Yuan yang menahan Bunda Iblis Bunga Suci dan Jia Lan. 2 iblis besar ini, mereka semua, pembangkit tenaga alam mistik kekosongan ini, pada dasarnya hanya memainkan karakter pendukung. Bahkan tebasan mematikan pada akhirnya juga memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Ye Yuan. Beberapa orang ini semuanya adalah orang-orang yang sangat perseptif. Mereka secara alami dapat membedakan bahwa artefak ilahi seperti pemusnahan iblis, sama sekali tidak akan mengakui Ye Yuan sebagai master tanpa sebab atau alasan. Sebelum ini, kesan mereka tentang Ye Yuan masih berhenti pada anak yang hanya mengetahui penyempurnaan pil dengan sepenuh hati. Tapi sekarang, kesan mereka terhadap Ye Yuan sudah dirombak habis-habisan. Merencanakan, kekuatan, takdir, ditambah kultivasi jalur alkimia, Ye Yuan adalah keberadaan yang menantang surga di antara mereka semua.
Ye Yuan saat ini sudah sangat berbeda dari Ji Qingyun saat itu. Dia sudah matang menjadi pembangkit tenaga sejati. Semuanya, tidak perlu terlalu sopan, menyelamatkan kalian semua bukan karena Ye ini sangat baik hati. Saya hanya ingin mempertahankan sebagian kekuatan untuk alam ilahi. Mungkin tak lama lagi, malapetaka ras iblis akan benar-benar meletus. Pada saat itu, umat manusia pasti akan melakukan pertempuran hebat dengan ras iblis. Kalian semua harus meninggalkan keengganan kalian masing-masing. Ketika saatnya tiba, sumbangkan sebagian kekuatan untuk umat manusia, Ye Yuan berkata dengan dingin. Jika sebelumnya, Ye Yuan pasti tidak akan peduli dengan beberapa dari mereka dan membiarkan mereka menjalankan jalannya sendiri. Tapi sekarang, pemikiran Ye Yuan berbeda. Pedang pemusnahan iblis yang mengakuinya sebagai tuan membuat semacam misi secara spontan di dalam hatinya. Meskipun banyak hal terkubur dalam catatan sejarah, setelah melalui begitu banyak hal, Ye Yuan tahu bahwa perang antara ras manusia dan ras iblis sebenarnya telah berlanjut selama ini. Prasasti surga luas seharusnya sudah berganti beberapa master. Setiap master kemungkinan memiliki pertempuran hebat yang mengguncang bumi dengan ras iblis. Yang terbaru adalah Fang Tian, sangat jelas, ras iblis ditekan. Tapi tidak peduli bagaimana mereka ditekan, ras iblis tidak mati. Ye Yuan berjalan di sepanjang jalan. Satu demi satu keberadaan kuat ras iblis jelas sengaja dikeluarkan oleh orang-orang. Ditambah dengan perubahan balai pengobatan raja, ras iblis mungkin merencanakan serangan balik lain untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang. Dan kali ini, sepertinya berbeda dari waktu sebelumnya. Saat itu 50.000 tahun yang lalu, hanya ada satu dewa iblis surgawi. Tapi kali ini, ada tambahan bunda suci bunga iblis dan Jialan. Setelah iblis ini memulihkan kekuatan, mereka sama sekali tidak pucat sedikit pun dibandingkan dengan dewa iblis surgawi. Kemana umat manusia saat ini akan pergi untuk menemukan Fang Tian kedua? Bahkan 10 grid Raja Ilahi sepertinya tidak bisa mencapai level Fang Tian juga. Lebih jauh lagi, apa yang paling dikhawatirkan Ye Yuan adalah faksi di belakang Ji Changlan. Sudah berapa lama faksi itu merajalela di alam ilahi, Ye Yuan tidak berani membayangkan sama sekali. Prasasti surga luas memihaknya. Sekarang, pedang pembasmi iblis memihaknya juga, membuat tekanan di pundak Ye Yuan tiba-tiba menjadi berat. Siklus hukum alam, tanggung jawab besar di zaman ini mungkin jatuh padanya. Mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresi pedang 13 dan yang lainnya berubah ketakutan. Kedua iblis itu terlalu kuat, tebasan pemusnahan iblis yang begitu mengerikan sebenarnya tidak dapat membunuh mereka. Tuan Muda Ji, yakinlah, setelah kembali kali ini, Sekte Pedang Surgawi kita akan secara resmi menyatakan perang di Balai Pengobatan Raja. Pedang 13 berjanji dengan sungguh-sungguh. Istana Fajar Surgawi kita juga akan segera menyatakan perang di Balai Pengobatan Raja, Su Yunxing berkata. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Balai Raja Obat ditutup selama 20 tahun, kekuatan mereka saat ini, kita tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Dengan pemahaman saya tentang Ji Changlan, dia mungkin tidak akan menunggu dengan pasif sampai akhir. Jika kita adalah tumpukan pasir lepas, kita mungkin akan menderita kerugian besar, ketika saatnya tiba. Ketika beberapa orang mendengar kata-kata ini, mereka tidak mengatakan apa-apa di permukaan, tetapi di dalam hati mereka sangat menyetujui. Kekuatan Balai Pengobatan Raja di masa jayanya hanya bisa menempati peringkat tengah di antara 8 tanah suci besar juga. Sekarang Ji Zhangyang dan Ji Qingyun, kedua orang ini sudah tidak ada lagi. Seberapa hebat kekuatan Balai Pengobatan Raja? Berapa banyak pembangkit tenaga yang dapat dibuat dalam waktu 20 tahun? Dengan dua tanah suci yang menyatakan perang pada mereka pada saat yang sama, tekanan pada mereka akan meningkat secara tiba-tiba. Bahkan jika mereka mencari perlindungan dari ras iblis, berapa banyak powerhouse yang bisa dirawat oleh ras iblis dalam waktu 20 tahun? Pembangkit tenaga super tanah suci, mayoritas memiliki semacam kepercayaan diri yang kuat. Tentu saja, seseorang tidak dapat mengatakan bahwa mereka salah memiliki rasa percaya diri yang kuat seperti ini. Karena dalam pemahaman normal, mereka adalah sekelompok orang yang berdiri di puncak alam ilahi. Mereka mengendalikan arah seluruh alam ilahi. Ye Yuan tahu bahwa persepsi semacam ini tidak dapat diubah dalam waktu singkat. Dia berpikir sejenak lalu berkata, bagaimana kalau begini, setelah kalian berdua kembali, kabari terlebih dahulu pemimpin Sekte Jian dan Tuan Istana Lin. Ye Yuan akan menuju wilayah suci dalam beberapa hari mendatang dan memberitahu beberapa orang tua tentang urusan ras iblis.
biarkan mereka maju dan bersatu dengan tanah suci lainnya untuk melancarkan serangan terhadap Ji Changlan bersama-sama. Pada saat itu, dia akan kesulitan untuk melarikan diri bahkan jika dia tumbuh sayap. Di antara 8 tanah suci besar, wilayah suci adalah salah satu tanah suci super terkuat. Beberapa pusat kekuatan kelas monster tua itu, masing-masing dari mereka sama sekali tidak kalah dengan 10 Raja Agung Ilahi. Masalah alam ilahi biasanya masing-masing bertindak atas kehendak bebas mereka sendiri, tapi semua orang masih akan menjawab dan berkumpul di bawah panggilan kekuatan wilayah suci. Keadaan begitu serius kali ini, Ye Yuan memperhitungkan bahwa beberapa orang tua itu juga seharusnya tidak bisa duduk diam lagi. Selama mereka membasmi Ji Changlan dan menggali faksi di belakang mereka, lalu menyeret Ibu Suci Bunga Iblis dan Jia Lan dalam kondisi terluka parah keluar, krisis ras iblis akan mudah diselesaikan. Baiklah, kalau begitu kita harus merepotkan Tuan Muda Ji untuk melakukan perjalanan. Ketika kita menghilangkan Ji Changlan, saya menyambut Tuan Muda Ji untuk datang ke Sekte Pedang Surgawi saya untuk menjadi tamu, aku akan pergi di sini. Selesai berbicara, Pedang 13 segera meninggalkan Taman Obat Abadi. Tuan Muda Ji tidak perlu terlalu khawatir, bahwa Ji Changlan membuang nasibnya dengan ras iblis telah membuat marah publik. Dia benar-benar tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Setelah masalah ini selesai, Tuan Muda Ji harus datang ke Istana Fajar Surgawi untuk menjadi tamu dan membiarkan Su ini melakukan tugas keramah tamahan sebagai tuan rumah. Su Yunxing dan Ding Zhangwo berpamitan dan juga pergi. Melihat punggung beberapa orang yang pergi, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sepertinya mereka tidak menghiraukan kata-katanya sama sekali. Tapi setiap gerakan dan tindakan tanah super suci juga tidak semudah itu. Dia harus bergegas dan melakukan perjalanan ke wilayah suci. Dengan pertarungan hebat, seluruh kebun obat abadi sudah berantakan total. Roh obat berusia beberapa juta tahun itu telah lama lari entah kemana. Soal menemukan obat roh, Ye Yuan hanya bisa menyerah juga. 2 bulan telah berlalu, dunia luar masih belum tahu kecelakaan apa yang terjadi. Perjalanan ke wilayah suci secepat mungkin ini adalah yang terbaik. Di City Cloud Marsh, di dalam Tuan Kota Manor, Patua Han mengernyitkan alisnya ketika dia selesai mendengar Ye Yuan memberikan laporan tentang kejadian di dalam kebun obat abadi kali ini. Patua Han, kamu juga tokoh kelas atas dari alam ilahi, sangat tidak mungkin untuk tidak mendengar tentang masalah ras iblis. Sekarang ras iblis telah muncul sekali lagi. Anda mungkin tidak dapat melihatnya dengan tangan terlipat kan, kata Ye Yuan. Patua Han berkata dengan alis berkerut, hal yang sangat penting. Orang tua ini tentu saja tidak akan melihat dengan tangan terlipat. Saat ada undangan memusnahkan balai pengobatan raja, orang tua ini secara alami akan melewati saya. Hanya saja, Hufah. Saat Patua Han berbicara, dia menghela nafas panjang. Bunda Suci Bunga Iblis yang muncul secara virtual mengekstraksi semua energi esensi Taman Obat Abadi kering. Kebun obat abadi saat ini praktis hanyalah sekam kosong. Obat-obatan roh berusia beberapa lusin juta tahun itu hampir semuanya melarikan diri ke segala arah dan tidak dapat diperoleh kembali sama sekali. Dengan pertempuran hebat, tidak tahu berapa banyak obat roh yang hancur juga. Coba pikirkan, pertempuran hebat yang memengaruhi lebih dari 100.000 seniman bela diri, kekuatan penghancur itu benar-benar tak terbayangkan. Seluruh taman obat abadi praktis adalah gurun, tanpa taman obat abadi status kota Cloud Marsh di alam ilahi secara alami akan sangat berkurang. Sebagai penguasa kota City Cloud Marsh, Patua Han secara alami memiliki kesedihan di dalam hatinya. Ye Yuan melihat Pemkamugan ini di depannya, tapi dia hanya berkata dengan senyum dingin, Patua Han, kulitmu benar-benar semakin tebal, saya mengalami pertempuran hebat di dalam taman obat abadi dengan ras iblis dan nyaris tidak lolos dari kematian, Anda sebenarnya masih ingin membebankan musnahnya obat roh pada saya. Patua Han punya masalah, yaitu dia suka mengumpulkan semua jenis obat roh. Meskipun ini adalah penyakit umum dari semua alkemis, Patua Han jelas jauh lebih maniak daripada yang lain. Kota Cloud Marsh ini tidak membatasi orang luar untuk memasuki taman obat abadi, tetapi hal-hal yang diperoleh seniman bela diri di dalam taman obat abadi, City Cloud Marsh wajib melakukan potongan. Di bawah ahli alam mistik kekosongan, bahkan jika mereka adalah Raja Ilahi Puncak, mereka juga harus menyerahkan bagian itu dengan patuh. Kalau tidak, mereka akan mati dengan sangat menyedihkan. Beberapa ribu tahun ini, berapa banyak obat roh yang dikumpulkan Patua Han sudah tak terbayangkan. Pergolakan Taman Obat Abadi kali ini, hanya Ye Yuan beberapa dari mereka yang lolos. Patua Han secara alami ingin mengambil bagiannya dari jarahan. Namun, Ye Yuan menolaknya dengan sepatah kata.
Wajah Patuahan tidak memerah dan jantungnya tidak berdetak lebih cepat. Dia berkata dengan senyum lebar, "Taman obat abadi sudah hancur. Kota Cloud Marsh milikku ini tidak akan lagi sesuai dengan reputasinya. Adik Ji, kamu tidak bisa melipat tanganmu dan tidak menyelamatkanku dari kehancuran." Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, "Patuahan, jangan beri aku itu." Ras iblis mengintai di samping. "Tetapi Anda tidak mendeteksi sama sekali, mengakibatkan lubang besar di keranjang. Kehidupan kecilku hampir hilang di dalam. Apakah Anda tidak akan memberi saya sedikit kompensasi?" Patuahan tercengang, tidak menyangka Ye Yuan akan benar-benar membuat tuduhan balasan palsu. "Haha, adik Ji, membuat lelucon, jangan menganggapnya sungguhan, aku tidak menginginkannya lagi." "Oke, Patuahan bercanda tentang itu." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Patuahan, jangan mengira aku bercanda denganmu, saya baru-baru ini ingin memperbaiki beberapa pil obat dan kebetulan masih kekurangan beberapa obat roh, berhati-hatilah dan berikan kompensasi kepada saya." Patuahan terkejut dan berkata dengan wajah hitam, "Adik Ji, kamu tahu bahwa obat roh adalah sumber kehidupan orang tua ini. Jika kamu benar-benar memiliki keinginan pada mereka, jangan salahkan saya karena tidak sopan." Patuahan adalah ahli kelas 1, keberadaan puncak di alam ilahi. Bahkan pembangkit tenaga alam mistik kekosongan tidak berani kurang ajar di depannya juga. Tapi Ye Yuan tidak peduli sedikit pun. "Apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana aku lolos dari tangan ras iblis, Patuahan? Bagaimana kalau kita mencobanya? Kamu bisa mencobanya. Apakah kebun obatmu sendiri masih bisa dilestarikan atau tidak?" Ye Yuan mengancam. Wajah Patuahan menjadi hitam seperti dasar pot. Saat ini, ususnya sudah menghijau karena penyesalan. Jika dia sudah lama tahu, dia akan bertemu Ye Yuan di luar dan tidak membawanya masuk. Sebelumnya, mendengar Ye Yuan berbicara tentang peristiwa di dalam Taman Obat Abadi, Patuahan juga sangat heran di dalam hatinya. Lebih dari 100.000 seniman bela diri semuanya mati di dalam. Kekuatan ras iblis benar-benar menakutkan. Bagaimana Ye Yuan melarikan diri? Patuahan sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tapi menghadapi Ye Yuan, dia tidak percaya diri untuk melindungi kebun obatnya. Kebun obat abadi bahkan hancur, apalagi berbicara tentang kebun obatnya. Akhirnya, Patuahan masih mengalah. "Kamu bocah, kapan kamu menjadi bajingan? Lupakan, anggap dirimu kejam, apapun obat roh yang kamu butuhkan, pilih sendiri. Tetapi di atas 300.000 tahun, kamu sama sekali tidak diizinkan mengambilnya." Patuahan berkata dengan penuh kebencian. Dia tidak menyangka bahwa dia gagal mendapatkan sejumlah uang dan malah diperas oleh Ye Yuan. Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, obat roh untuk penyempurnaanku, umur 200.000 tahun sudah cukup." Melihat Ye Yuan memetik obat roh di kebun obatnya satu tangkai demi satu tangkai, hati Patuahan meneteskan darah. "Ye Yuan, sudah ada penemuan apa-apa?" tanya Kuang Tianming ketika Ye Yuan kembali ke tempat tinggal. Melalui 2 bulan lebih dalam meracik pil obat, Kuang Tianming akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Ketika dia diberitahu tentang pertempuran yang luar biasa tragis di Taman Obat Abadi, kejutannya tidak bisa lebih besar lagi. Dan hari ini, Ye Yuan akan memeras Patuahan sama sekali tidak menargetkan obat rohnya. Dia merasa Patuahan sangat curiga, jadi dia sengaja ingin pergi dan menyelidiki semuanya, kecuali, hasilnya membuatnya sangat kecewa. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan alis berkerut, "Patuahan adalah rubah tua yang licik. Dia tidak memiliki kekurangan sama sekali, tapi aku terus merasa bahwa dia agak tidak biasa. Dia telah bersebelahan dengan kebun obat abadi selama beberapa ribu tahun. Mungkinkah dia sama sekali tidak menyadari situasi di dalam? Selain itu, berita tentang obat roh tingkat dewa muncul kali ini juga sangat mencurigakan. Aku awalnya berpikir bahwa itu adalah berita yang disebarkan oleh Balai Pengobatan Raja, tapi berpikir kembali sebentar, rasanya juga tidak terlalu mungkin. Jika dikatakan siapa yang paling nyaman untuk menyebarkan intel ini, itu tentu saja kota Cloud Marsh." Dengan pemeriksaan hari ini, Ye Yuan tidak menemukan petunjuk sama sekali. Kuang Tianming menghela nafas dan berkata, "Masalah ras iblis itu rumit dan membingungkan. Satu-satunya hal yang bisa kita yakini saat ini adalah Balai Pengobatan Raja. Sepertinya ingin membuka prospek informasi baru, hanya ada mulai dari Balai Pengobatan Raja." Ye Yuan menghela nafas dan berkata, "Hanya saja beberapa orang tua dari wilayah suci itu tidak mudah untuk diyakinkan." Kuang Tianming berkata, "Masalahnya menyangkut naik turunnya umat manusia, bukan hak mereka untuk tidak menganggapnya serius." Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, "Semakin tinggi alam kultivasi, semakin besar kekuatannya,
dan semakin egois. Ingin meminta mereka mengambil tindakan, itu sulit. Kedua orang itu sedang mengobrol ketika Ruan Xuangzu tiba-tiba masuk untuk melaporkan. Tuanku, seseorang yang menyebut dirinya Yue Jianfeng tiba di luar, mengatakan bahwa dia mengunjungi Nona Lier. Ye Yuan tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Untuk apa keluarga Yue mengirim Yue Jianfeng untuk datang mencari Lier saat ini? Setelah Ye Yuan meninggalkan istana Tuan Kota, sesosok muncul di samping Pak Tua Han. Sepertinya dia sudah curiga padamu, kata orang itu. Bocah ini terlalu pintar, di masa lalu, dia tidak memikirkan hal ini. Setelah dia kembali kali ini, bahkan aku, barang antik tua ini, merasa pusing terhadapnya, Pak Tua Han berkata. Saudara juniorku ini adalah orang yang sangat berbakat sejak awal. Kehidupan sebelumnya, lingkungan tempat dia dibesarkan terlalu nyaman, oleh karena itu sebabnya dia tidak mau repot-repot memikirkan rencana licik dan konspirasi. Begitu dia menjadi serius, bahkan aku juga bukan tandingannya. Sosok ini sebenarnya adalah kakak senior Ye Yuan, Ji Changlan. Ye Yuan berusaha untuk menyelidiki Pak Tua Han, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Pak Tua Han benar-benar bersama Ji Changlan. Mendengar kata-kata Ji Changlan, Pak Tua Han juga merasakan hal yang sama saat dia menganggukkan kepalanya dan berkata, kecepatan kedewasaan bocah ini terlalu menakutkan. Terakhir kali dia datang, saya sudah ingin bergerak untuk menahannya. Tapi saya menyadari bahwa saya tidak bisa mengukurnya sama sekali. Itu sebabnya saya tidak bertindak gegabah tanpa pertimbangan yang matang. Ji Changlan berkata, untungnya, kamu tidak bergerak melawannya. Kalau tidak, kali ini, Bunda Suci mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kamu benar-benar memkamuknya dengan sangat tinggi. Dengan kita berdua mengambil tindakan, menahannya seharusnya tidak sulit, kata Pak Tua Han dengan heran. Ji Changlan berkata dengan senyum tipis. Bukannya aku memkamuknya tinggi, tapi surga yang sangat menjaganya. Mandat putra surga tidak dikatakan untuk bersenang-senang. Jika begitu mudah untuk dibunuh, maka itu tidak akan disebut mandat putra surga. Aku sudah membunuhnya sekali, tapi dia belum matikan. Ras iblis kita telah melakukan serangan balik entah berapa kali di alam ilahi, tapi setiap kali, itu digagalkan oleh anak takdir. Kali ini, kita harus sangat berhati-hati. Ekspresi Pak Tua Han berubah keras saat dia berkata, mungkinkah, putra suci, kamu menyusup ke balai raja pengobatan, sebenarnya karena dia. Meskipun kekuatan Pak Tua Han luar biasa, hal-hal rahasia semacam ini, dia tentu saja tidak tahu. Hanya orang yang dikatakan oleh Ji Changlan sebagai Tuan Ilahi, serta Ji Changlan sendiri, yang tahu. Hanya mendengar Ji Changlan mengatakannya saat ini, apakah Pak Tua Han memiliki perasaan tiba-tiba melihat semuanya dengan jelas, memikirkan sebab dan akibat. Alam ilahi memiliki 8 tanah suci besar, bahkan jika itu menyusup, mereka juga harus memilih wilayah suci yang paling kuat. Meskipun balai pengobatan raja sangat kuat, itu masih tidak layak dilakukan oleh Master Ilahi. Selain itu, setelah putra suci membunuh ayah dan anak Ji, dia tampaknya juga tidak melakukan tindakan lebih lanjut. Melihatnya sekarang, putra suci yang menyusup ke balai pengobatan raja, tujuannya sejak awal adalah Ji Qingyun. Ji Changlan sedikit tersenyum dan mengangguk sambil berkata, benar. Tuan Guru Ilahi membersihkan energi jahat di tubuhku dengan kemampuan magis yang hebat, menyegel ingatanku, dan mengirimku ke balai pengobatan raja. Tujuannya adalah Ji Qingyun. Selama 1000 tahun yang lalu, Tuan Guru Ilahi agak merasakan bahwa anak takdir era ini akan muncul di balai pengobatan raja. Saya bersembunyi selama beberapa ratus tahun dan merencanakan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menemukan kesempatan untuk mengambil tindakan, menyerang mati dengan satu pukulan. Hanya saja, saya tidak pernah berpikir bahwa itu juga tidak bisa membunuhnya. Oleh karena itu, jika Ji Qingyun meninggal di sini dengan kacau, maka dia tidak akan menjadi mandat putra surga. Pak Tua Han menarik napas dingin. Penyiapan mendetail seperti itu, pukulan mematikan, sebenarnya tidak dapat membunuh Ji Qingyun juga. Kehidupan anak laki-laki ini juga benar-benar terlalu ulet. Dulu, dia masih mencemooh ucapan mandat anak langit, tapi sekarang, dia mempercayainya. Ji Changlan melanjutkan dengan perlahan, aku bahkan curiga sekarang bahwa 20 tahun yang lalu, ketika aku bergerak dan membunuhnya, justru memberinya kesempatan untuk terlahir kembali di Nirwana. Justru karena aku membunuhnya, itu memberinya kesempatan untuk terbang ke surga dengan satu pukulan. Mungkin, semua ini sudah lama ditakdirkan. Jika tanpa aku, mungkin dia akan tetap menjadi tuan muda balai pengobatan raja yang dengan sepenuh hati terobsesi dengan alkimia Dao, memikirkannya lebih jauh ke belakang. Mungkin tanggapan Tuan Guru Ilahi mungkin juga merupakan sesuatu yang sudah lama ditentukan sebelumnya.
Semakin banyak Ji Changlan berbicara, semakin khawatir Patuahan. Kata-kata ini terdengar sangat luar biasa, tetapi memikirkannya dengan hati-hati, bukankah begitu? Dengan status Ji Changlan, dia pasti tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti seperti itu. Kata-kata ini pasti setelah dia memikirkannya dengan hati-hati. Kehidupan mandat putra surga terlalu ulet, ini, bukankah itu berarti apapun yang kita lakukan, kita pada akhirnya tetap tidak bisa lepas dari hasil kekalahan. Ji Qingyun ini tidak bisa dibunuh sama sekali, Patuahan berkata dengan takjub. Menurut cara Ji Changlan mengatakan sesuatu, semua yang mereka lakukan saat ini semuanya sia-sia. Lalu, apa gunanya? Ji Changlan tersenyum dan berkata, tidak bisa dibunuh, hanya saja waktunya belum tiba. Karena kita sudah gagal sekali, kita sama sekali tidak boleh gagal untuk kedua kalinya, lain kali kita bergerak, harus ada jaminan 100%. Ini, bagaimana cara membunuh? Patuahan berkata tanpa berkata-kata. Ekspresi Ji Changlan berubah niat, dan tatapannya dalam saat dia berkata, ingin membunuh anak takdir, pertama-tama seseorang harus menghancurkan takdirnya, selama seseorang melanggar takdirnya, membunuhnya akan semudah meniup debu. Patuahan tercengang dan berkata, melanggar takdir, bagaimana cara memecahkannya? Nasib ditentukan oleh surga, terlepas dari apakah itu ras manusia atau ras iblis, bagaimana mungkin seseorang bisa menghancurkan takdir? Ji Changlan hanya tersenyum, dan dia tidak menjawab Patuahan. Paman Feng, mengapa kamu datang? Melihat Yue Jianfeng, Li Er juga sangat terkejut. Yue Jianfeng tampak syarat dengan kekhawatiran, penampilan ingin berbicara tetapi menelan kembali kata-kata itu. Saat Li Er melihat penampilan ini, jantungnya berdebar kencang. Untuk dapat membuat Yue Jianfeng secara pribadi melakukan perjalanan, sesuatu yang tak terduga pasti terjadi di kota bulan terang. Yue Jianfeng menghela nafas dan berkata, umur panjang leluhur hampir berakhir dan akan segera meninggal dalam meditasi. Seluruh tubuh Li Er tanpa sadar gemetar saat mendengar itu. Bagaimana bisa, bukankah leluhur dalam pengasingan tertutup selama beberapa tahun ini? Kenapa dia tiba-tiba, kata Li Er dengan tak percaya. Yue Jianfeng juga menghela nafas dan berkata, masalah leluhur, saya yakin kamu juga tahu. Di tahun-tahun awalnya, dia bertempur dengan leluhur keluarga Zhou dan telah lama meninggalkan luka tersembunyi. Beberapa hari yang lalu, luka tersembunyinya kambuh. Oleh karena itu, masa hidupnya habis lebih cepat dari jadwal. Dia akan meninggal dalam meditasi, itu akan menjadi masalah beberapa bulan ke depan. Li Er, saat ini kau adalah junior terpenting keluarga Yue Ku. Dia berharap untuk bertemu denganmu sebelum meninggal. Ada beberapa hal yang ingin dia ajarkan kepadamu secara langsung. Ini, saat Li Er mendengar, dia terjebak dalam dilema. Faktanya, dia dan leluhur keluarga Yue tidak memiliki perasaan yang terlalu dalam. Sejak lahir, leluhur berada dalam pengasingan tertutup sepanjang tahun dan tidak pernah muncul sebelumnya. Tapi sekarang dirinya yang sudah lanjut usia akan meninggal dalam meditasi. Dia harus melakukan perjalanan kembali bagaimanapun caranya. Hanya saja masalah mendesak Ye Yuan saat ini adalah melakukan perjalanan ke wilayah suci. Dengan cara ini, itu akan bergerak berlawanan arah dengan Ye Yuan. Kakak Yuan, aku, Ye Yuan tersenyum dan berkata, karena leluhurmu ingin melihatmu, kamu tentu saja harus melakukan perjalanan ini kembali, melakukan perjalanan ke wilayah suci. Saya hanya berbicara beberapa kata dengan beberapa orang tua aneh itu. Ini juga tidak akan memakan banyak waktu. Setelah masalah di sana diselesaikan, saya akan pergi ke kota bulan terang untuk menemuimu. Sebenarnya, Ye Yuan juga tidak tega berpisah dengan Li Er. Tapi kematian seseorang sangat besar, meninggalnya leluhur keluarga Yue dalam meditasi sudah dekat. Jika dia tidak membiarkan Li Er kembali, itu benar-benar bertentangan dengan prinsip moral. Orang lain mungkin, tapi dia sendiri tidak akan bisa mengabaikan hati nuraninya sendiri dalam hal ini. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a